Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Imam As-Sauki, biasa dipanggil Imam. Saat ini saya sebagai penilai pemerintah ahli pertama Kanwil DJKN Aceh. Halo rekan KN, nama saya Muhammad Sidik. Saya menjabat Kepala Seksi Penilaian 1 di Kanwil DJKN Aceh. Halo rekan KN, nama saya Sukma Wijaya. Saya saat ini menjabat sebagai Kasih Penilaian 2 di Kanwil DJKN Aceh. Assalamualaikum, halo rekan KN. Masih ingat dengan penilaian kapal Roro KMP Aceh Hebat 1? Kali ini, tim penilai Kanwil DJKN Aceh kembali melakukan penilaian kapal pemerintah Aceh. Yuk kita ikuti proses penilaiannya sambil kita kenalan dengan tim penilai Kanwil DJKN Aceh. Untuk penilaian kali ini, saya menjabat menjadi ketua tim penilai untuk penilaian kapal Roro pemerintah Aceh. Permohonan penilaian kali ini adalah penilaian kapal Roro Roll on Roll Off milik pemerintah Aceh, yaitu kapal motor penumpang Pulau Rondo dan KM Pulau Dedap yang berlokasi di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh dan Pelabuhan Balohan, Sabang. Karena yang mengajukan adalah pemerintah Aceh, maka pengajuan permohonan penilaian diajukan kepada Kanwil DJKN Aceh. Nah, setelah didapati seluruh permohonan itu lengkap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan survei lapangan ke lokasi objek penilaian untuk memverifikasi data-data penilaian itu yang disampaikan sesuai dengan pada saat dilakukan survei dan menganalisis objek sekitar. Oke, KM Pulau Rondo pada saat kita melakukan survei berlokasi di Pelabuhan Ulele. Kondisinya saat ini secara fisik sudah tidak bisa berlayar karena terdapat kebocoran di bagian lambung di bagian lambung kapalnya. Terus kemudian mesinnya juga sudah tidak berfungsi. Objek penilaian 2 yaitu KM Pulau Dedap, lokasinya ada di Pelabuhan CT1 Sabang, tepatnya di Pulau W. Dan tim penilai waktu itu kami menuju ke sana menggunakan kapal penyeberangan dari Pelabuhan Ulele. Dan kondisi kapal Pulau Dedap ini secara fisik sebenarnya lebih baik dibanding dengan Pulau Rondo. Tapi memang kondisinya adalah sama, sudah lama tidak beroperasi dengan kondisi fisik mesin yang masih butuh overhaul yang cukup besar seperti itu. Pada saat survei lapangan kami melihat secara fisik, yang pasti melihat kondisi fisik secara kasat mata, yaitu seperti lambung kapal, terus kondisi mesinnya. Memang kalau dibandingkan dengan Pulau Rondo, memang seperti mesinnya itu sangat tidak ada korosi, sebenarnya sangat baik dan tidak ada kebocoran dibanding dengan KM Pulau Rondo yang harus dipompa 2 hari sekali, sedangkan Pulau Dedap ini nyaris tidak ada dan perawatannya pun terlihat sangat baik. Tapi memang yaitu kondisi mesinnya memang mati total sejak beberapa tahun yang lalu dan itu butuh overhaul yang cukup besar, seperti itu. Dari karakteristik unik tersebut, metodologi yang bisa kita gunakan sebenarnya ada 3, seperti properti lainnya. Oke, ada 3 metode penilaian. Pertama itu data pasar, terus kemudian pendapatan, dan yang terakhir biaya. Namun tantangannya adalah ketika kita menggunakan metode data pasar, pembanding kapal ini sangat jarang karena merupakan salah satu objek yang langka kalau diperjualbelikan. Nah rekan KN, setelah survei lapangan dan data yang dibutuhkan telah lengkap, maka tim penilai DJKN akan melakukan proses penilaian lebih lanjut. Saat laporan penilaian telah disusun, selanjutnya laporan penilaian tersebut akan melalui proses peer review, yaitu pemeriksaan oleh rekan-rekan penilai pemerintah lain yang tidak terlibat dalam tim penilaian atas objek kapal ini.
Setelah itu, laporan penilaian tersebut juga akan melalui proses kaji ulang oleh tim kantor pusat DJKN. Demikian rekan KN, proses penilaian kapal motor Pulau Rondo dan kapal motor Pulau Dedap. Semoga rekan KN semakin familiar dengan proses penilaian aset oleh penilai pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kalau video ini menambah pengetahuan rekan KN, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ya. Kira-kira selanjutnya objek penilaian apa lagi ya yang menarik rekan KN? Tunggu di episode Calitra Penilaian berikutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.